Om, ini ada beberapa kawan dulu pernah nanya, orang bilang fishbone, tulang ikan itu gimana sih sebenarnya konsepnya itu? Ya, kita bayangin aja tulang ikan ya. Ketika kita makan ikan, ya? coba kita bayangin gini nih. Primer di bawah berdiri. Ya, boleh Om. Nah, ini dia teman-teman. Ini primer bawah teman-teman nih, tulang primernya, batang primernya. Naik, kita belok jadi sekunder. Sekunder nih, batang kedua lah. Primer batang pertama, sekunder batang kedua, second ya. Nah, kita udah batasin dikira 2 meter atau 2 meter lebih. Ini kita 2 meter 30 ya kalau kita ukur kurang lebih. Nah, ini tunas air ini yang kita jadikan kanan gitu seperti tulang ikan, teman-teman. 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32. 32 ya. 32 dompol. Berarti dari 18 15 tersier. plus 17. 32 jadi dari dompol. 18 tersier. Iya. Ada 32 dompol ya. Kawan-kawan Flonasia ini ada di kebunnya Om Rodi nih di daerah Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Nah, kita mau diajak ini cek ini yang pembuahan. Boleh, sini. Nah, kita mau cek lagi apa aja Om nih yang berbuah. Ini ada satu peles ya yang lagi buah. Nah, ini ada Scarlet Royal ya teman-teman. Ini pada berbuah. Termasuk genja ya Scarlet Royal ini. Ini buah perdana nih, kita juga belum tahu review rasanya, nanti kita update mungkin ya kalau udah matang atau nanti udah menjelang panen gitu. Oke Om. Nah, ini kita mau tanya-tanya tentang perawatannya. Kawan-kawan kita tanya perawatan berry. Nah, ini ada juga ini Gospi ya. Ini baru keluar brokoli nih, teman-teman. Ini belum terlalu nonjol ya tuh. Brokolinya udah pada kelihatan. Ini sekira 7 sampai 10 hari sejak pangkas. Ya. Nah, ini ada Cupidon ini. Ada Cupidon. Cupidon Om ya. Ya. Ini ada lagi. Ini yang udah dibungkus nih, teman-teman ya, batang pohonnya. Ini Angelica yang saya tanam dulu ya Om ya? Betul, yang kita dulu review bareng ya, tanam bareng sama Flonasia ini. Oktober ya, pertengahan Oktober kita tanam. Oktober 2022. Betul. Oh, ini udah dibungkus-bungkus ya? Ini udah dibungkus, ini cuma belum di double ya. Ini udah double, dan ini ada sedikit ini Kang nih. Surprise ini juga buat saya, ini ada Shine Muscat nih, ada 9 dompol, betul. 9 dompol? 9 dompol, cuma 2 gagal, rontok ya, kena hujan. Waktu itu pas mekar kena hujan 2 kali. Alhamdulillah masih ada sisa ini. Cuman ada sedikit beritanya juga. Shine Muscat ini ternyata kita lagi buah, kita pakas lagi di atasnya, buah lagi teman-teman. Mana Om? Nah, salah satunya ini brokolinya. Oh, ini dia. Nih Kang. Mantap ya. Masih bagus kan brokolinya? Tuh, ini buah nih, 1 tersier masih ada buah ini. Ini buahnya nih, buah pertama. Nah, kita panjangin. Nah, pangkas di sini nih, teman-teman. Iya. Nah, ini buah lagi nih. Tuh, ya kan? Itu berita bagusnya nih. Jadi, insya Allah Shine Muscat mulai genjah nih, teman-teman. Shine Muscat. Ini juga ada lagi nih. Shine Muscat. Shine Muscat ya. Muscat. Nih, Kang. Ini sebenarnya tambahan nih. Juga di susulan nih. Pangkas atas juga ya, batang hijau ya. Ini buah susulan juga. Ada sekitar 3 dompol buah susulan, teman-teman. Dan insya Allah Shine Muscat genjah ya, jangan khawatir. Mungkin yang penting itu intinya akar kuat ya. Solusinya mungkin dengan kita nanam di grounding ya, atau pot yang besar kalian, 300 liter lah minimal gitu kalau mau di pot. Tuh. Om, maaf kita. Ya. Oke, ini kawan-kawan Flonasia, sekarang di depan kita ada buah anggur ditutup-tutup sama plastik, terus dalamnya juga ada kasa fruit cover. Boleh Om? Boleh. Gimana kok double-double gitu? Ini coba dibuka Om, biar kawan-kawan bisa lihat. Ini pertama kita tutup ini. Pertama kenapa kita pakai fruit cover? Dia semacam kain, dia nyerap air ya. Jadi dia kalau ada lembab-lembab dia ke serap di ini. Tapi lembab sedikit ya, nggak hujan. Kedua, ini berpori-pori. Berpori, berangin. Nah, kalau pertanyaan kenapa nggak ini aja? Kalau ini aja, kita kan nggak pakai atap teman-teman di atas. Iya. Nah, kalau hujan dia kehujanan. Kalau kehujanan ini semacam kain, bolong-bolong, ini basah dan keringnya agak lama gitu. Nah, kita pakai ini. Nah, supaya kalau kena hujan dia terlindungi dari hujan. Tapi bawahnya dikasih lubang ya? Lubang ini untuk ininya ya, untuk plastiknya. Ini plastik fotokopi teman-teman. Oh itu ya? Kita bolongin bawahnya. Ya? Nah, kalau dan tanya lagi, kenapa nggak plastik aja? Nah, plastik aja, ini kan bukan spesialis bungkus buah. Iya.
Jadi kita khawatir panas dan berembun nempel ke bodi ini ya, buahnya. Jadi kita lindungi dengan supaya nggak kepanasan, Kang. Ini double. Om boleh dilepas nggak, Om? Buat bisa. kasih lihat. Bisa. Cara pemasangannya bagaimana? Oke. Pemasangan sih seenak Relatif aja, mudah ya? teman-teman. Oke. Gitu. Jadi intinya kenapa harus pakai double? Kalau plastik doang panas, kalau kain doang, fruit cover doang, kalau kena hujan basahnya lama gitu. Jadi kita inisiatif double. Tapi secara umum, kenapa kita harus bungkus? Kita menghindari serangga. Mungkin nanti kalau udah mulai matang burung-burung, Kelelawar jamur, kelelawar, atau musang. Kan ini di kebun ya, mungkin ada musang gitu. Atau bisa jadi tikus, karena teman-teman juga ada yang dimakan tikus gitu kan. Jadi kalau udah dibungkus ini, insya Allah lebih aman ya. Ini licin ya. Mungkin kalau tikus dari atas ini lewatnya, Om? Iya, tapi kalau ini dia kan agak susah. Tikus susah. bisa aja dia Kepleset pleset ya, lah, nanti. licin ini. Nah, ini plastik fotokopi teman-teman ya. Plastik Fotokopi yang kertas bisa tuh ya. dibuat bungkus buah juga di supermarket nih. Ini yang gulungan. Nah ini spirit cover ini kain gitu. Ini apa? Udah beli jadi gitu ya, Om? Iya, udah gini Kang, bener Kang. Oh, ada itunya. Ini teman. Ini Easy Grow nih. Oh, ini nih. Ini kebetulan ini yang ukuran 25 x 30 ya. Kalau teman-teman punya malai tanda yang lebih panjang, lebih gede bisa lagi. pakai yang 30 x 40. Ukurannya lebih besar ya. Lebih besar. Nah ini untuk plastik ini teman-teman. Ini plastik ya. Iya, plastik gulungannya. Plastik yang digulung di supermarket itu ya. Untuk buah, untuk apa? Juga buat fotokopi ini bisa. Oke kawan-kawan, kita coba cara pemasangan fruit cover ya. Oke. Tadi pakai penguatnya, pakai pengaitnya apa, Om? Ada. Untuk ininya ada sendiri ya. Bawaan. Nah, nanti untuk plastiknya kita bisa pakai rapia, bisa pakai kain atau tali majun. Tali. Ini kan. Oh, nggak ada bawaan di situ ya? Ada ini. Kayak kawat. Ini bawaan ini. Oh, di bawah dari itu satu ya, set. talinya. Ini isi 50, berarti ini Kayak ada 50. semi kawat, semi itu ya, semi plastik. Contoh kita yang belum di, coba kita lari ke sini aja kali ya. Boleh. Contoh Kang ya. Ini ke ini dia. Cupidon nih. Ini varietas Cupidon. Dari jarang-jarang ini. Iya, lebih jarang ya, mungkin Karena lebih GA3 besar ya? di buah-buah, mudahan ya buahnya bisa lebih maksimal, mudah-mudahan. Oh, itu. Kita terus ikat aja biasa ya. pucuknya ya. Yang penting jangan sampai ketekuk Ujungnya itu. malainya ini. Nah kita ikat. Ini gampang kok teman-teman. Sedikit tarik dikit biar nggak longgar. Nah udah tinggal tekuk. Udah. Baru kita doublein ya. Plastik tadi. Ya, oke. Nah ini dekat dulu. Tinggal doublein. Bawahnya, Nanti kita bolongin. oh digunting ya? Ya, kita masukin aja dulu biar gampang. Kita biasanya ikatnya agak di atasnya ya, di atas tadi yang kita ikat tanda di plastik tadi. Jadi nggak Pakai tali ya? dibarengin, ikatannya biar lebih ke atas. Supaya nanti kalau kita mengontrol, barangkali ada yang buat di ram itu busuk, satu kita bisa buang ya. Nah, ini setelah gini, Tali aja ya. kita Gunting bawahnya. gunting bawahnya, lurus. Oke, udah. mantap. Ini. Nah, Fungsinya jadi kalau untuk sirkulasi udara. betul, kalau sudah biar nggak terlalu pengap. Nah, kalau kita mau kontrol, kita naikin. Nah, ini tinggal lepas ininya. Sampai ditarik ya? Kita bisa, bangkali ada yang Panen. mungkin Kalau pas ada panen rusak juga satu, gitu. kita buru-buru buang, biar nggak nularin ke yang lain ya. Karena ketika bungkus juga kan belum tentu kita udah steril ya. Buah ini, biarpun sebelum kita bungkus udah kita semprot jadam ya, jadam sulfur, anti jamur itu. Tapi kan nggak otomatis udah pasti bebas hama ya. Jadi kita tetap ada kalanya mungkin seminggu 2 minggu kita buka-buka satu-satu, lihat kontrol lah ya gitu. Mereka ada yang Seminggu sekali dikontrol dibuka ya? Perlu diangin-angin kan? ya betul juga itu juga. Diangin-angin kan, nanti 1 jam ditutup lagi. Nah, gitu. makanya ada yang, oh ini kok tiba-tiba busuk satu ya, apa kena sesuatu, ya kita buru-buru potes aja buang. Gitu. Termasuk ini juga, Om. Ini beda ya, Om? Ini sama, ini varian masih 1 pohon sama Angelica, cuma ini belum didouble nih, kita belum sempat. Banyak tamu jadi nggak sempet, ketinggalan terus ini. Ya kan? Tapi sama, umurnya pangkas sama? Sama, ini kan 1 pohon sama ini. Oh, dia kordonya kanan kiri? Ya, ini kanan kiri, tulang ikan ya. Tulang ikan. Ini Oh, bagian iya. kanan, bagian kiri. Ini 1 pohon nih, Kang. Boleh deh. Om, ini ada beberapa kawan dulu pernah nanya,
Orang bilang fishbone, tulang ikan itu gimana sih sebenarnya konsepnya itu? Ya, kita bayangin aja tulang ikan ya. Ketika kita makan ikan, ya. coba kita bayangin ini primer di bawah berdiri. Ya, boleh Om. Nah, ini dia teman-teman. Ini primernya bawah teman-teman nih, tulang primernya, batang primernya. Naik, kita belok jadi sekunder. Sekunder nih, batang kedua lah ya. Primer batang pertama, sekunder batang kedua, second ya. Nah, kita udah batasin dikira 2 meter atau 2 meter lebih. Ini kita 2 meter 30 ya kalau kita ukur kurang lebih. Nah, ini tunas air ini yang kita jadikan kanan kiri seperti tulang ikan, teman-teman. Iya. Nah, jadi ini tulang tengahnya. Tulang tengahnya. Ini kanan kiri. Duri-durinya lah. Duri-durinya, gitu, Jadi kalau kita lihat dari bawah tuh kayak bisa kayak tulang ikan, bisa kayak antena TV zaman dulu itu. Oh iya. Itu. Oh, sampai sini doang ya, Om? Oh, tuh sini. Ada berapa tersier, Om? Ini sekitar, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, 9 Berarti kali 9 kali 2. sisi kanan, 9 sisi kiri ya? Iya, betul. Dompolannya jadi berapa kanan kiri itu? Saya lupa ngitung ya. Kalau perlu kita hitung ulang. Ini bukan ya, ini Cupidon. Itu Cupidon. Coba kita hitung Kang ya. Ya boleh, bismillah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 belum dibungkus. Ini yang sisi kanan itu 15. Sisi kiri ini berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 ya. 32 dompol. Berarti dari 18 15 plus 17. 32 jadi dari dompol. 18 tersier. Iya. Ada 32 dompol ya. Sehat lah Om ya. Termasuk ideal ya. Ya sedang lah, buah segini ya. Di luar negeri sendiri kalau kayak di sini sendiri kan nggak sebanyak ini satu pohon itu ya. Iya. Kita kan justru nyari rame. Tapi kalau kita bandingin dengan varian-varian kayak akademik di rumah itu batang lebih kecil dia bisa menghasilkan 60 ya, segini termasuk sedang ya. Sedang lah 30 itu up itu sedang, dengan kondisi seperti ini sedang, nggak terlalu banyak buah juga nggak terlalu sedikit lah. Itu Kang. Nah untuk umur segini ini kita kemarin masih pupuk NPK nih Kang. NPK 16 plus itu tadi kalsium ya. Kalsium plus boron plus magnesium ya, itu dari pupuk Manohara. Dari Manohara itu. Selain itu juga kita kadang-kadang ya asam humat ya, untuk mungkin minimal sebulan sekali. Dan nanti mungkin next pemupukan berikutnya baru kita naik dibanyakin fosfat sama kalium ya, untuk ningkatin rasa manis sama besar buahnya gitu ya. Nah ini kita pakai asam humat ini teman-teman, baik dari awal tanam sampai selagi itu pohon ini masih kita pelihara, masih hidup, kita usahakan kalau masih kita kebeli kita pakai ini. Asam humat bebas lah ya, banyak bebas. merek ya, banyak tapi brand. Kita cari yang agak bagusan ya. Dia kalau butirannya lebih lembut biasanya itu lebih bagus, lebih mudah larut ya itu. Karena ada juga yang mungkin masih kasar ya, itu kurang maksimal mungkin. Nah ini kita pakai itu ya, kira-kira kalau untuk masa-masa pembuahan kita bisa 3 minggu sekali lah. Aduh, masa pertumbuhan bisa sebulan sekali. Bisa dicampur dengan pupuk lain juga? Bisa, aman. Bisa kok. Justru ini untuk membantu akar mudah menyerap nutrisi yang kita kucurkan. Om, kalau fungsinya apa Om? Untuk fungsi, ini sebenarnya untuk pembenah tanah ya, media Kang. Jadi bukan pohonnya ya, tanahnya. Iya, media tanah itu supaya sehat, supaya pH-nya netral, bagus. Jadi ketika kita masukin pupuk, insya Allah bisa diserap maksimal gitu sama pohon. Dosis aplikasi? Kalau kita sendiri dosis kita nggak ngikutin di ini ya. Kalau ngikutin di sini dia dosisnya lumayan banyak. Boros. Jadi kita cari lebih irit aja, 1 sendok muncung, 1 ember atau 5 liter air. Gitu kan. Untuk pembenah. Iya, pembenah tanah biar ketika kita masuk pupuk bisa dimakan dengan maksimal gitu semua. Jangan sampai pH tanah juga turun. Di samping juga kita pakai pupuk ini ya, LSP atau pengganti apa itu? Kapur dolomit. Iya. Itu untuk kalsiumnya, kalsium pembenah tanah, plus ada magnesium juga, dan ini untuk sifatnya yang ke asam humatnya untuk pembenah tanah juga. Jadi dicampur, bukan campur ya, kita dipadukan, biarpun nggak pemakaian nggak bareng, tapi insya Allah akan lebih menunjang ya kesuburan tanah. Aplikasi berapa minggu sekali Om? Ya, itu berapa tadi, pekan sekali? Kita paling lambat sebulan sekali lah. Sebulan sekali sebulan ya? sekali itu cukup ya. 2 pekan ideal ya? Apalagi kalau teman-teman main di tabu lampot ya, itu kan tanah segitu-gitu aja akan makin banyak, sering-sering aja lebih sering pakai ininya.
Kebanyakan kita di grounding mungkin sebulan sekali udah cukup lah. Gitu. Kalau yang di pot bisa mungkin 2 minggu sekali udah sedeng lah. Gitu. Om, kalau ini kan di grounding ya, di tanah, di lahan lah kata tanamnya, bukan di pot. Penyiraman bagaimana? Untuk kita penyiraman ini yang saya ingat tuh 3 hari sekali. Ini penyiraman 3 hari sekali. Terutama yang lagi buah ya. Yang lagi buah ini jangan sampai kurang air teman-teman. Ini dia butuh air yang cukup. Nutrisi juga harus cukup ya, biar buah nggak kerdil, nggak kisut kekurangan air. Air apa Om? Air biasa air atau sumur, campur-campur dengan pupuk? Air sumur. Tetap untuk siram air. Waktunya pupuk ini tetes. Irigasi tetes. Betul. Nih, ada kalanya kalau kisaran sekitaran masih kering, kita tambahin dengan sesekali semprot ya, semprot dengan shower biar lebih merata basah bagian atasnya. Lebih jenuh, puyuh. Betul. Oke, siap. Baik. Ini kawan-kawan, kita dapat lagi pengalaman ya, ilmu dari Om Rodi tentang pembuahan ya, pohon anggur. Nah, ini mohon izin dulu Om Rodi, kami undur diri dulu, pamit. Makasih banyak sharing ilmunya. Sama-sama, nanti Flonasia datang lagi untuk review panen ya. Insya Allah, amin. Yang kita tunggu-tunggu itu, panen ya. Kita review rasa, review kadar gula, gimana. Angelica ya Om? Betul, Angelica mungkin nanti Cupidon bisa berbarengan Asian Muscat ya. Kemudian nanti kita coba dari 3 ini minimal mungkin yang paling enak apa. Kalau Angelica, Cupidon lebih rekomendasi mana? Untuk pemula, kawan-kawan pemula yang baru. Terus terang kalau untuk Cupidon, ini buah perdana. Saya belum nyobain rasanya, bagaimana karakternya, manisnya belum. Cupidon. Untuk Angelica, saya udah pernah makan. Jadi saya belum bisa ngomong, lebih recommended ini. Tapi untuk kegenjahan hampir sama ya. Mungkin 1 grade lebih genjah Cupidon daripada Angelica. Lebih cepat berbuah ya genjah itu. Lebih apa ya? Untuk pemula lebih direkomendasikan ke Bang Julian. Dibanding ini Angelica. Biarpun Angelica sama-sama genjah, tapi lebih genjah lagi Cupidon menurut kita. Oke, siap. Gitu. Kawan-kawan yang berminat untuk order bibit bisa ke Om Rodi, nanti ada kami infokan di kolom deskripsi ya, atau bisa tanya di kolom komen kontaknya Om Rodi. Nah, kalau kawan-kawan ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya Om Rodi. Ya, insya Allah nanti kita senggang waktu untuk menjawab ya. Tapi ya tidak bisa secepat kilat karena kadang di kebun, kadang buka YouTube-nya juga waktu-waktu tertentu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Flonasia.